Makanya semua kasepuan, janganlah mempersulit murid, janganlah mempersulit orang yang belajar. Ya, kita permudah, kita jelaskan dengan gamblang. Terlepas orang itu mau menerima atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan. Mas Indra, siapa tahu ada pertanyaan. Ini masih kaitannya dengan kolo cokro ya Pak Dar. Yeah. Bahwa kolo cokro itu kalau bisa saya asumsikan, kolo itu kan intinya sengkolo ya. Ya, penyakit. Penyakitnya dengan tujuannya kita belajar raja kolo cokro itu kan untuk kita melepas dari penyakit lah, entah itu penyakit batin atau penyakit rogo gitu. Ya. Nah, kan di dalam pemahaman Jawa, di dalam ajaran juga kan ada istilah ruwatan gitu. Ya. Nah, kalau kita disuruh memilih seberapa penting antara kita itu belajar raja kolo cokro dengan ruwatan. Nah, terus apakah manfaat dan tujuan antara kolo cokro dengan ruwatan itu berbeda Pak Tarno? Perbedaannya sangat banyak Mas. Saya contohi seperti ini ya. Sudah tahu kalau kita mau pergi cepat itu naik mobil. Tapi bagi orang yang belum bisa membeli mobil, apakah kita bukan mencari jalan lain untuk menyewa? Nanti kalau sudah berangkat sama-sama naik mobil, ruwatan itu kita tuh menyewa. Kalaupun kita sudah bisa beli mobil sendiri, kenapa enggak beli? Itu loh. Karena ruwatan juga membaca Raja Kolo Cokro. Makanya saya ajari supaya tidak mendatangkan dalang, supaya tidak mendatangkan dalang untuk ngeruat dirinya. Maka karena kita juga bisa ngeruat diri kita sendiri, mengapa tidak kita lakukan? Gitu loh tujuannya. Karena kita itu belum bisa mengikuti patra Raja Kolo Cokro dan lain sebagainya, karena berat, karena waktu dan lain sebagainya. Ya supaya kita tuh sama-sama tercapai tujuan itu, ya caranya mendatangkan dalang untuk ngeruat. Kan sama saja, tapi kan menyewa. Habis itu sudah dibacakan dalang itu dengan mantra Raja Kolo Cokro dan lain sebagainya. Dia sudah diraja, sudah dibacakan Kolo Cokro, tapi habis itu kan dia nggak punya Raja Kolo Cokro itu sendiri. Jadi bedanya, kalau beli mobil langsung itu biayanya banyak, tapi kalau sewa itu enteng di kantong. Kita tidak perlu seperti ini setiap malam Senin ketemu, tidak perlu kalau malam kita patrap, tidak perlu kita setiap malam dzikir dan lain sebagainya. Nah makanya kalau kita itu bisa sendiri, kenapa tidak kita lakukan? Kok kita itu masih pasrah dengan dalang? Saya itu dalang masih. Sebenarnya kalau saya itu pikiran saya supaya saya cepat dapat tanggapan, mendingan Raja Kolo Cokro nggak usah tak ulang no, supaya orang-orang yang penuh masalah itu nguruat ke saya. Didelikno ya Pak ya. Ya didelikno. Nah masalahnya saya itu belajar dari orang, makanya setelah saya dapat ilmu itu ya saya sampaikan ke orang. Gitu loh. Boleh kita tuh mengambil manfaat dari situ, tapi kalau itu masih ada yang mau diajari, masih ada orang yang mau datang untuk belajar tentang itu, ya tetap kita sampaikan. Dan saya mikirnya gini, saya tidak akan hidup selamanya. Ya suatu saat saya nanti juga akan mati. Ya. Ilmu saya berikan tidak akan berkurang, malah bertambah. Tapi kalau saya simpan terus nanti saya mati, ilmu itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa tumbuh. Masalahnya di situ. Kalau saya jadi orang ngangkuh ya rugi Raja Kolo Cokro tak kayak no. Malah dalanganku ora payu ngene iki malah. Malah dhewe ngruwat awake dhewe-dhewe. Kan itu. Nah, marilah kita tuh mempunyai kesadaran yang seperti itu. Makanya semua kasepuan, janganlah mempersulit murid.
janganlah mempersulit orang yang belajar. Ya, kita permudah, kita jelaskan dengan gamblang. Terlepas orang itu mau menerima atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan. Gitu loh. Karena ilmu itu sebenarnya kalau disampaikan begini itu kelihatannya kayak nggak butuh kita. Tapi di suatu saat kok orang itu menghadapi sesuatu atau masalah, lagi bingung kayak pitik, apa ngendok. Nggih, Pak. Gitu. Gitu. Memang kalau nggak butuh gini ya kelihatannya kayak apa itu, kayak gitu, sekedar datang mendengarkan sudah. Tapi suatu saat dia itu dihadapkan dengan masalah yang agak rumit, baru opo ya kayak sing diulang no. Aku elingku ya tahu diulang kuwi, tapi aku lali. Nah makanya kalau sudah seperti itu, jangan pernah memelihara kebodohan. Dicokro saja kebodohan itu. Gitu loh. Mumpung masih ada yang mengajarkan, mumpung masih ada yang membimbing. Gitu. Saat ini kita nggak butuh. Saya dulu belajar juga begitu. Kayaknya disampaikan guru itu saya nggak patek butuh. Tapi setelah saya didatangi orang banyak, ada orang yang tanya. Saya ingat yang ditanyakan itu, mau menjawab waktu itu saya diajari guru saya bagaimana. Akhirnya saya harus belajar lagi. Nah, makanya ya Gus ya. Nama termo pilek kowe apa pilek iku? Pilek iku penyakit raga. Penyakit raga iso dilawan karo penyakit batin. Nyatane mbok budal mrene aman to? Sehat to? Ya itu loh. Nek rujuk kalau cokro ya. Langsung sihat. Ya mungkin awakmu mudho sik enom saiki wah ora patek penting kuwi. Tapi kok di lokas duwe anak siji atau anak loro tiba-tiba tengah wengi anakmu waras dadak. Apa no dokter wis tutup, pedo dukun yo sungkan perkara ora duwe gula, ora duwe rokok. Larang. Pas-pasan. Akhirnya bingung. Iki tak suwuk nganggo opo iki? Ya, akhirnya. Jadi kita itu tahu manfaat dikala kita itu sudah dihadapkan dengan masalah atau musibah. Kalau masih sehat, masih nggak ada masalah dan tidak ada musibah, kayaknya kita itu nggak butuh. Kita itu kadang-kadang acuh, gitu loh. Walaupun begitu, sebenarnya ini juga kalau dibilang ilmu tua, ilmu gak harus yang tua, gak harus yang nom. Tergantung kita cara kita belajar itu loh. Mau dituakan, mau dimudahkan kan urusanmu dewe. Ilmu ki ilmu tua. Tuane sak piro ilmu. Ilmu yo ora ono sing jenggoten. Yo ora ono sing wane putih kok muni ilmu ku tuwa. Mungkin yang menyampaikanlah yang tua. Iya. Tapi ilmune enggak ada ilmu tua, enggak ada ilmu enom. Selagi itu untuk pemahaman pada diri kita sendiri dan supaya kita itu paham. Artinya itu pencerahan, bukan enggak perlu goleki tuwa lan nome ilmu. Gitu. Nah, maka dari Raja Kalacakra itulah kadang-kadang kita sering mengucapkan tapi kita itu enggak paham. Di Raja Kalacakra itulah sebenarnya yang dimaksud orang banyak yang dinamakan Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Gitu. Jadi dikala orang itu sudah bisa mengobati penyakitnya sendiri, ya itulah orang yang sudah memegang Sastra Jendra Hayuningrat dan bisa menjadi Pangruwating Diyu, bisa menyempurnakan daya manusia itu sendiri. Di saat kita sudah bisa membaca pada tubuh kita masing-masing. Karena sastra adalah tulisan juga atau ucapan, jendra artinya jelas, paham, Hayuningrat, dikala orang sudah paham tentang apa yang hidup dan siapa yang menghidupi, maka dia bisa melestarikan hidupnya. Hayu artinya hidup, ningrat artinya tinggi. Nah, supaya kita itu bisa mencapai tataran hidup yang tingkatan tinggi, maka kita harus bisa menghilangkan semua penyakit yang ada di dalam
diri atau daya hidup itu sendiri. Itulah maksudnya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Bagi ada orang yang memahami lain, ya silakan dia mempunyai pemahaman masing-masing, silakan. Tapi pemahaman yang sebenarnya dari awal kita tuh paham tentang Raja Kalacakra sampai tuntas, di situ kita akan mencapai tataran atau masuk pada Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Jadi jangan hanya sekedar mengucapkan, tapi apa yang dimaksud Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu? Dibelak-belokno dienggak-enggokno. Kudu poso dhisik 40 dina. Kudu ngebleng. Urung oleh Pak Sastra Jendra Pangruwating Diyu bongko dhisik ya. Gitu. Saya minta itu. Bagi orang-orang yang sudah berani gelar, artinya sudah berani medar. Jangan mempersulit orang lain untuk memahami ilmu apa yang diajarkan. Dan jangan mempersulit cara melakukannya. Gitu. Karena laku itu sebenarnya cuma metode. Yang sebenarnya ya awalnya cuma itu. Kita tuh paham cuma itu loh. Tentang puasa, tentang melek dan lain sebagainya. Itulah karepmu dhewe toh. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau ingin mendapatkan ini harus melek sekian hari, harus puasa sekian hari. Pertanyaannya kalau sudah melek dengan puasa, apa kira-kira ilmu itu tanpa dipahamkan, tanpa diwedar, orang itu tiba-tiba paham toh? Malah ngantuk, malah awake kuru, tambah kering, Pak. tambah kering niku mesti. Jadi ilmunya nggak dapat, penyakitnya malah numpuk. Masa sudah diuraikan semudah ini kadang-kadang bisa. Makanya kita jangan pernah menafsirkan yang aneh-aneh. Ya, di sini itu sifatnya bukan mengajari tapi belajar bersama untuk memahami sesuatu yang belum kita pahami. Gitu loh. Lah ukurannya bukan enom utawa tuwa. Jadi nggak ada kata-kata terlambat. Mendingan kita terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu loh. Belajarnya ilmu kok mergo umure urung 40 dina, urung wayahe. Lah wayahe kapan? Nunggu. Nanti kalau kamu sudah mencapai umur 45 ke atas, lah yang ngomong umurnya sudah 55 sampai 60 tahun. Yang diajar umur 20 tahun. Coba bayangno. Untuk mencapai 45 butuh waktu 25 tahun. Setelah umur itu sudah sampai ya ditentukan gurunya wis modar sik. Baru untuk ilmu. Terus sampai kapan orang itu bisa mendapatkan ilmu itu? Yang diajar juga begitu. Belum mencapai itu karena dia sudah merasa lama bergurunya. Terus ngomongnya ngalor ngidul, bingung sing diajar meneh, bingung sing takon meneh. Kok ditakoni padha meneh. Urung wayahe. Nek awakmu urung umur 50 mergo rumangsa isih enom. Diperkirakan aku umur 40. Dia ini umur 20. Kalau umur 50 berarti aku umur 70 mungkin aku wis mati. Jadi urung sempat nyampe no, mati meneh. Muridnya ngono meneh. Nah, akhirnya terjadi seperti ini nih loh. Akhirnya pemahaman yang sebenarnya belum paham, belum gamblang, dengan waktu yang ditentukan itu rata-rata belum mencapai waktu yang ditentukan, gurunya sudah pada mati. Akhirnya tidak ada ilmu yang terbuka. Itu. Makanya aja kaget nek Jawa iki maju mundur kayak bungkang iki aja kaget. Ini loh. Tanya, ilmu iku nek apik mesti nyebar. Nah piye lah nyebar wong gurune yo kaken pola. Makanya walaupun belum saatnya tak sampaikan supaya kalian semua itu paham. Dikala nanti ditanya tentang Jawa, tentang ajaran Jawa itu paham dan bisa menyampaikan. Ya begitu loh. Jadi supaya mudah dipahami, kalau memahami sudah enak, sudah cocok. Ya apa saja kalau sudah enak, sudah cocok, biasanya
enggan untuk melepas. Gitu. Nah, kenapa sekarang kok lepas-lepas? Ya itu tadi masalahnya. Gara-gara sing ngulang karo sing diulang. Mungkin sing ngulang ya ora paham, sing diulang urung paham. Jadi antara ora paham karo urung paham iki dadi siji. Tapi wis sok-sokan do ngomong paham, maka rusaklah ajaran-ajaran Jawa yang adiluhung, yang edipeni ini.